Assalamualaikum anak-anak, sekarang kalian sedang ada di mana? Coba perhatikan tempat di sekitar kalian dan bandingkan dengan tempat yang lainnya. Apakah tempat yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan? Setiap ruang dan tempat di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat yang lainnya. Masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dari sini, terjadilah keterhubungan atau konektivitas dan saling ketergantungan. Konektivitas antar ruang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa dan periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Kemudian, apa peran teknologi dalam konektivitas antar ruang dan waktu? Sebuah modernisasi yang ditandai dengan kecepatan arus informasi, globalisasi, dan ekonomi digital tidak akan pernah dapat dilepaskan oleh pengaruh teknologi. Teknologi mengubah pola komunikasi dan informasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi tanpa batas atau spasio-temporal, mampu menembus ruang dan waktu. Sudah siap belajar? Kita mulai dengan berdoa. Dampak teknologi terhadap pendidikan formal di Indonesia memiliki keterkaitan dengan aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Suatu peristiwa dapat dikaji berdasarkan aspek ruang, waktu, kebutuhan, kemasyarakatan, maupun budayanya. Tiap ruang di permukaan bumi ini pasti memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Ciri khas atau karakteristik lingkungan manusia dipengaruhi oleh lokasi atau tempat kedudukan mereka. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan interaksi antar ruang di permukaan bumi, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan manusia dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia melakukan interaksi sosial yang mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk, kita awali dengan memahami konsep keterkaitan atau konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang atau tempat biasanya digunakan manusia sebagai tempat tinggal atau tempat melakukan interaksi dengan makhluk yang lainnya. Ruang dapat diartikan sebagai wadah dari seluruh aktivitas makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Ruang juga tidak sebatas pada permukaan bumi saja, namun juga mencakup segala hal yang berada di bawah permukaan bumi, di perairan dan udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang menimbulkan adanya interaksi antar ruang yang satu dengan yang lainnya. Sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di suatu ruang tertentu akan membutuhkan ruang yang lainnya. Dalam satu ruang tidak mungkin dapat menghasilkan seluruh kebutuhan hidup manusia, baik dari jenis maupun jumlahnya. Sebagai contoh, wilayah pegunungan umumnya merupakan wilayah penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir merupakan wilayah penghasil ikan laut. Penduduk daerah pesisir membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan untuk dikonsumsi setiap hari. Dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan yang berasal dari penduduk di daerah pesisir. Penduduk yang tinggal di daerah yang berbeda hasil buminya akan berkunjung untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, wilayah yang berbeda tersebut kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan.
Dalam kondisi saling bergantung, diperlukan adanya interaksi keruangan. Interaksi keruangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, saling melengkapi, complementarity atau regional complementarity. Kondisi saling melengkapi ini terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang memiliki hasil komoditas yang berbeda. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan mempertimbangkan faktor biaya dan jarak untuk memperoleh produk yang dikehendaki. Misalnya, wilayah A biasanya membeli sepatu ke wilayah B. Kemudian diperoleh informasi bahwa wilayah C juga sebagai wilayah sepatu. Dikarenakan wilayah C jaraknya lebih dekat sehingga biaya transportasinya lebih rendah. Maka, para pembeli sepatu dari wilayah A akan beralih membeli sepatu ke wilayah C. Akibatnya adalah interaksi antara wilayah A dengan B akan menjadi lemah atau menurun. Yang kemudian, kemudahan transfer atau transfer ability. Kegiatan pengangkutan orang maupun barang pasti memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Apabila biaya yang akan dikeluarkan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Aspek selanjutnya yang bersesuaian dengan dampak teknologi informasi terhadap pendidikan adalah aspek interaksi komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Yang A adalah interaksi sosial, komunikasi, dan kontak sosial. Interaksi sosial adalah proses tindakan yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain, seperti antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Manusia terlahir memiliki naluri untuk hidup berkelompok, sehingga ia perlu melakukan adaptasi baik dengan individu yang lain maupun dengan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan oleh individu yang satu dengan yang lainnya dilakukan melalui pertemuan, interaksi, dan komunikasi. Dalam proses interaksi sosial, terdapat ciri-ciri interaksi sosial yang dapat dibagi menjadi 4, diantaranya sebagai berikut. 1. Ada pelaku sosial yang harus lebih dari satu individu. 2. Dalam interaksi terdapat proses komunikasi antara pelaku sosial yang dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, maupun gerakan tubuh atau gestur. Yang ketiga, memiliki dimensi waktu seperti masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat, memiliki maksud atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu sebuah gagasan, ide, atau pesan dari satu individu ke individu yang lainnya untuk saling mempengaruhi. Syarat agar interaksi sosial dapat terjadi, maka harus ada komunikasi dan kontak sosial. Proses komunikasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal, komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi menggunakan simbol-simbol, misal bahasa isyarat atau gestur tubuh. Yang B, sosialisasi. Sosialisasi ialah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi diartikan juga sebagai sebuah proses bagi manusia untuk mulai memperoleh kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat berperan dalam bagian dari anggota masyarakat dan juga pengalaman sebagai salah satu proses belajar yang sangat berpengaruh. Sosialisasi adalah proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, termasuk menentukan tanggapan dan reaksi seseorang. Sosialisasi juga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial, sebab di dalamnya mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, pengalaman, serta kepribadian ikut menentukan sosialisasi. Dalam sosialisasi terdapat 3 tahapan. 1. Tahap persiapan, preparatory stage. Tahap persiapan ialah tahap pemahaman terhadap diri sendiri.
2. Tahap meniru. Play stage. Tahap anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Dalam tahap ini, anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat serta mulai menyadari peraturan yang berlaku. 4. Tahap penerimaan norma kolektif. Generalize other. Pada tahap keempat ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas. C. Institusi sosial. Institusi sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan masyarakat. Proses institusionalisasi pelembagaan dalam masyarakat terjadi apabila suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Norma yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat diubah dan dipertahankan, tergantung pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Norma dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, ada yang sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat pada norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian. 1. Cara. Usage. Cara atau usage ini banyak menunjuk pada suatu perbuatan antara individu dengan individu lainnya. Norma ini mempunyai kekuatan yang lemah karena penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan saja dari individu yang dihubunginya. Kedua, kebiasaan. Folkways. Kebiasaan atau folkways mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara atau usage, karena kebiasaan ini berulang-ulang yang menunjukkan bahwa banyak orang yang menyukainya. Pelanggaran atau penyimpangan dari kebiasaan ini akan mengakibatkan seseorang dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang diterima sebagai nama-nama pengatur dalam masyarakat itu. Tata kelakuan merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia, sebagai alat pengawas, alat pemaksa, alat untuk melarang sesuatu terhadap anggota-anggotanya agar menyesuaikan perbuatan-perbuatan dengan tata kelakuan tersebut. 4. Adat istiadat atau custom. Adat kebiasaan atau custom ini bisa terjadi tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perikelakuan masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat kebiasaan akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Adat kebiasaan ini masih banyak ditemui di negara Indonesia. Yang D. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah sebuah kajian dalam rabah sosiologi yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dinamika sosial diartikan bahwa manusia dan masyarakat akan selalu berkembang dan mengalami perubahan. Secanggih apapun teknologi yang bisa menciptakan komunikasi dan interaksi yang serba praktis, kontak langsung tetap merupakan hal yang fundamental bagi manusia. Interaksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar manusia dan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi virtual yang tersaji hampir di semua lini teknologi. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang, sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Salam persaudaraan. Assalamualaikum.